Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Muhammad Fadil selaku moderator pada presentasi tugas besar kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Aplikasi Pengelola Data Siswa. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan IRD, yaitu daftar tabel yang digunakan, dan fungsi tiap tabel, relasi antar tabel, terus ada penjelasan 15 view, ada juga penjelasan prosedur, ada penjelasan trigger. Untuk sebelum itu, kita akan memperkenalkan dulu tim kita yang dianggotakan. Saya sendiri, Dimas Muhammad Fadil, ada Muhammad Ibrahim, Agi Ramadan, dan Bagas Ryan Tumbaleka. Untuk eh, saya sendiri ini berjob desk melakukan pengisian data insert pada setiap tabel. Dan untuk Muhammad Ibrahim, mendesain struktur database dan relasi antar tabel. Untuk Bagas Rayhan membuat query view, prosedur, dan trigger. Dan terakhir, Agi Ramadan menyusun laporan praktikum. Oke, boleh slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Latar belakang pengelolaan data siswa mencakup berbagai informasi penting seperti identitas siswa, kelas, nilai, dan kehadiran. Apabila pengelolaan data tersebut masih dilakukan secara manual, maka beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan, terjadi duplikasi data, serta kesulitan dalam proses pencarian data. Boleh slide selanjutnya? Nah, tujuan yang tersendiri ini adalah menerapkan konsep basis data dalam studi kasus nyata, perancangan dan mengimplementasikan database pengelolaan data siswa, menggunakan SQL Server sebagai DBMS. Di sini juga kita melatih penggunaan table, view, prosedur, dan trigger. Boleh slide selanjutnya? Oke, untuk slide tabel ini akan dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang tabel. Di sini tabel ada terbagi 5, yaitu yang pertama yaitu ada tabel kelas, tabel students, tabel subjek, tabel grades, dan tabel attendances. Yang pertama yaitu ada tabel kelas. Fungsinya itu menyimpan data kelas dan wali kelas. Untuk atributnya tersebut yaitu yang pertama ada kelas ID, yang dimana di dalamnya itu ada int dan identity. Yang kedua yaitu ada class name, di dalamnya yaitu ada varchar dan not null. Terus yang selanjutnya ada homeron teacher, yang dalamnya itu ada varchar dan juga not null. Yang kedua yaitu ada table student, di mana fungsinya itu menyimpan data identitas siswa. Untuk atributnya tersebut yaitu yang pertama ada student ID, terus ada NIS, student name, gender, birth date, dan class ID. Terus yang ketiga yaitu ada table subject. Di dalam table subjek ini fungsinya itu yaitu menyimpan data mata pelajaran, yang dimana atributnya itu ada subjek, di dalamnya itu ada int dan identity. Dan terus ada subject name, di dalamnya itu ada varchar dan not null. Tabel selanjutnya yaitu ada table grades, di mana fungsi tabel tersebut yaitu menyimpan nilai siswa untuk setiap mata pelajaran. Atributnya yaitu ada grade ID, di mana dalamnya itu ada int dan identity. Selanjutnya yaitu ada student ID, di dalamnya itu ada int dan fk. Terus ada subject ID, di dalamnya itu sama, yaitu int sama fk. Terus yang selanjutnya itu ada score, di dalamnya itu ada int dan juga not null. Tabel selanjutnya yaitu table attendances. Fungsinya itu mencatat kehadiran siswa. Untuk atributnya tersebut, yang pertama yaitu ada attendance ID, di dalamnya itu ada int
sama identity. Yang kedua itu ada student ID, di dalamnya itu ada INT dan FK. Yang selanjutnya itu ada attendance date, yang dimana di dalam itu ada date dan juga not null. Statusnya itu di dalamnya itu ada varchar dan juga default, atau bisa default ini itu untuk kolom hadir. Untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya relasi antar table. Yang dimana yang pertama itu relasi kelas dengan student. Tipe relasi ini yaitu on to many. Yang dimana kenapa on to many, yaitu penjelasannya itu satu kelas dapat memiliki banyak siswa, sedangkan setiap siswa hanya terdaftar pada satu kelas. Relasi ini digunakan untuk mengkelompokkan siswa berdasarkan kelas yang diikuti. Selanjutnya yaitu ada relasi student dengan grades, yang dimana tipe relasi ini yaitu sama on to many, karena satu siswa dapat memiliki banyak data nilai untuk berbagi mata pelajaran, sedangkan setiap data nilai hanya memiliki oleh satu siswa. Relasi ini juga digunakan untuk menyimpan hasil penilaian akademik siswa. Yang ketiga yaitu ada yang namanya relasi subjek dengan grades. Tipe relasi ini sama juga on to many, karena subjek ini tuh satu mata pelajaran dapat memiliki banyak data nilai dari siswa yang berbeda. Sedangkan setiap data nilai hanya terkait dengan satu mata pelajaran. Relasi ini memungkinkan pencatatan nilai berdasarkan mata pelajaran. Yang terakhir yaitu ada relasi student dengan attendance. Tipe relasi ini juga sama kayak relasi sebelumnya, yaitu on to many, yang dimana satu siswa dapat memiliki banyak catatan kehadiran pada tanggal yang berbeda, sedangkan setiap data kehadiran hanya memiliki oleh satu siswa. Relasi ini digunakan untuk memantau kehadiran siswa secara berkala. Baik, cukup sekian mungkin untuk penjelasan tabel dan juga relasi. Saya balikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Ibrahim. Selanjutnya di sini ada slide view, di mana view ini terdiri dari 15 view. Yang pertama itu ada 5 view agresi, terus ada 5 view join, dan 5 view bebas. Yang pertama itu kita ada view jumlah siswa per kelas. Jumlah siswa per kelas ini, view ini digunakan untuk menampilkan jumlah siswa pada setiap kelasnya. Terus data ini diambil dari table student dan dikelompokkan berdasarkan kelas ID. Fungsi agresi count digunakan untuk menghitung jumlah siswa, dan untuk aktor yang tersendiri yaitu staf tata usaha. Selanjutnya di sini ada view rata nilai per mapel. View ini digunakan untuk menampilkan nilai tertinggi tiap mata pelajaran. Data ini diambil dari table grades. Fungsi max digunakan untuk mengambil nilai tertinggi. Dan untuk aktornya di sini adalah guru. Selanjutnya ada view rata nilai per mapel. View ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata tiap mapel pelajaran. Data ini diambil dari table grades. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Untuk aktornya adalah guru. Selanjutnya ada view nilai terendah per mapel. View ini digunakan untuk menampilkan nilai terendah tiap mata pelajaran. Data ini diambil dari table grades. Fungsinya min digunakan untuk mengambil nilai terendah, dan untuk si aktor yang tersendiri itu adalah guru. Selanjutnya di sini ada view jumlah hadir. View ini digunakan untuk menghitung jumlah kehadiran siswa. Datanya diambil dari table attendance. Fungsinya count digunakan untuk menghitung data kehadiran siswa. Dan untuk aktornya tersendiri masih guru dan wali kelas. Selanjutnya
di sini kita masuk ke view join, yang dimana view join ini terdiri dari view data siswa dan kelas. View ini menampilkan data siswa beserta kelas dan wali kelasnya. View menggunakan join antara table student dan kelas melalui kolom class ID. Untuk ininya, aktornya adalah staf tata usaha. Selanjutnya, ada view nilai siswa per mata pelajaran. View ini menampilkan nilai siswa berdasarkan mata pelajarannya. Data ini diperoleh dari relasi antar tabel grade, student, dan subjek. Untuk ininya tersendiri, aktor yang tersendiri adalah guru. Selanjutnya, ada view kehadiran siswa. View ini digunakan untuk menampilkan data kehadiran siswa, relasi dilakukan antara table attendance dan student berdasarkan student ID. Untuk aktor yang tersendiri masih guru dan wali kelas. Selanjutnya, view nilai siswa dan kelas. View ini menampilkan nilai siswa lengkap dengan kelas dan mata pelajaran. View ini memanfaatkan join lebih dari 2 tabel untuk menyajikan data terintegrasi. Dan juga aktor tersendiri ini yaitu wali kelas. Selanjutnya, view rekap kehadiran siswa dan kelas. View ini digunakan untuk melihat kehadiran siswa berdasarkan kelas. View menggabungkan table attendance, student, dan kelas. View ini aktornya yaitu wali kelas. Selanjutnya, kita masuk ke view bebas. View bebas ini terdiri dari view data siswa lengkap, digunakan untuk menampilkan data lengkap siswa, data diambil dari table student dan kelas. View ini menampilkan informasi siswa beserta kelas dengan wali kelasnya, aktor yang tersendiri itu staf tata usaha. Selanjutnya, ada view siswa per kelas, digunakan untuk menampilkan data siswa berdasarkan kelas, data yang diambil dari table student dan classes. Menampilkan informasi siswa seperti nama, nomor induk siswa, dan jenis kelamin. Untuk aktor yang tersendiri itu staf tata usaha juga. Selanjutnya ada view kehadiran siswa detail, digunakan untuk menampilkan data kehadiran siswa. Data yang diambil dari table attendance dan student. View ini menampilkan nama siswa, tanggal kehadiran, dan status kehadiran. Untuk aktor yang tersendiri adalah guru atau wali kelas. Selanjutnya, ada view siswa berdasarkan gender. View ini digunakan untuk menampilkan data siswa berdasarkan jenis kelamin. Data yang diambil dari table student menampilkan informasi seperti nama, nomor induk siswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Untuk view ini, aktornya adalah staf tata usaha. Dan yang terakhir, view siswa tidak hadir. View ini digunakan untuk menampilkan data siswa yang tidak hadir. Data diambil dari table attendance dan student, menggunakan kondisi where untuk memfilter status kehadiran. Dan untuk aktor yang tersendiri itu adalah wali kelas. Boleh slide selanjutnya. Dan untuk selanjutnya ini kita ada slide prosedur yang akan dijelaskan oleh kawan saya, untuk saudara Bagas Raihan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur yang dimana prosedur tersebut dibagi 3. Yang pertama, prosedur tambahan siswa. Yang dimana prosedur tambah siswa digunakan untuk menambah data siswa ke dalam tabel student. Lalu menerima parameter berupa NIS, mahasiswa, jenis kelamin, tanggal lahir, dan ID kelas. Selanjutnya, membantu proses input data siswa agar lebih struktur dan konsisten. Lalu yang kedua ada prosedur update nilai, yang dimana prosedur update nilai ini digunakan untuk memperbarui nilai siswa pada tabel grades. Lalu menerima parameter, grade, dan skor sebagai acuan perubahan data. Terus mempermudah proses pembaruan nilai tanpa harus menulis pemerintah update secara manual. Yang ketiga, prosedur lihat nilai siswa, yang dimana prosedur lihat nilai siswa ini digunakan untuk menampilkan nilai siswa tertentu berdasarkan students. Selanjutnya, data diambil dari tabel grades dan subjek.
lalu memudahkan pencarian nilai siswa secara lebih cepat dan struktur. Mungkin penjelasan prosedur segitu. Selanjutnya ada trigger yang akan dijelaskan oleh Saudara Agil. Boleh di next, Kang? Baik, di sini saya akan menjelaskan trigger. Yang pertama tuh ada trigger validasi nilai, yang dimana trigger validasi nilai itu digunakan untuk memvalidasi nilai siswa yang dimasukkan ke dalam tabel grades. Lalu, trigger dijalankan secara otomatis saat terjadi proses insert atau update data nilai, dan mencegah penyimpanan nilai di luar rentang 0 sampai 100 agar data tetap valid. Lalu yang kedua yaitu mengatur status default atau hadir. Digunakan untuk mengatur status kehadiran siswa secara otomatis. Trigger dijalankan saat terjadi proses insert pada tabel attendance dan mengatur nilai default status kehadiran menjadi hadir jika tidak diisi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mungkin kembali ke moderator. Makasih atas waktunya. Baik, terima kasih Saudara Agil. Selanjutnya kita masuk ke slide kesimpulan. Berdasarkan hasil pengerjaan tugas besar ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan basis data sangat mempermudah pengolahan data siswa. Data dapat tersimpan secara struktur dan terintegrasi sehingga lebih mudah diolah dan diakses. Selain itu, implementasi tabel, view, prosedur, dan trigger telah berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Sekian dari presentasi kelompok 7. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya.